rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Ahadits al-Akhlaq yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita tentunya masih di pembahasan rahmatul al-iyal, kasih sayang terhadap keluarga. Terakhir hadis keberapa? Anas bin Malik tentang datang seorang Arabi berarti saya salah pembatas ya. Hadis keberapa? Ke-8. Berarti hadis Anas bin Malik itu ya, bukan hadis Aisyah. Dah, hadis Anas, tapi datang seorang perempuan kepada Aisyah. Berarti jauh sekali ya. Kenapa pembatasku di sini? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan lagi. Hadis paling terakhir, hadis Aisyah, hadis Anas bin Malik. Beliau bercerita bahwa datang seorang perempuan kepada Aisyah. Maka Aisyah memberikan perempuan itu 3 butir kurma. Maka seorang ibu itu memberikan anaknya masing-masing 1 kurma. Itu ada 2 anaknya. Kemudian dia simpan untuk dirinya 1. Dan setelah selesai makan 2 orang itu, maka kembali lihat ibunya dan ibunya memberikan kepada keduanya karena rahmat kepada anaknya. Kita masuk lagi di hadis berikutnya yang belum sebutkan, yaitu hadis Ibnu Umar. Berarti ini hadis keberapa? Ke-9. Hadis yang ke-9. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in. Ini hadis biasa kita dengar. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Ala ketahuilah, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Awal ini untuk mengingatkan kepada kepala keluarga bahwa dia akan ditanyakan tentang keluarganya. Ini hubungannya disebutkan dalam apa? Kitab atau bab Rahmatul Iyal, menyayangi keluarga. Termasuk menyayanginya ya mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Tidak boleh kepala keluarga itu membiarkan keluarganya jatuh dalam dosa dan maksiat. Jatuh dalam dosa dan maksiat. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Pemimpin yang memimpin manusia itu adalah ra'in. Itu adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya. Warrajulu ra'in ala ahli baiti. Ini yang menjadi poin pembahasan kita. Seorang suami itu adalah pemimpin terhadap ahli baiti, isi rumahnya, istri dan anaknya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka. Akan ditanya bagaimana kepemimpinannya terhadap istrinya, bagaimana kepemimpinannya terhadap anaknya, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun, juga seorang istri itu juga pemimpin, tapi bukan terhadap suaminya, tapi ala baiti ba'liha, pemimpin atas rumah suaminya. Jadi di dalam rumah itu istri adalah pemimpin terhadap rumahnya. Ya. Wa waladihi, dan anak pemimpin terhadap anak suaminya. Wahya mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka, tentang rumah suaminya dan tentang anak dari suaminya. Dia akan ditanya tentang hal tersebut. Wal abdu ra'in ala mali sayyidih, dan seorang budak dia adalah pemimpin terhadap harta tuannya, karena yang menjaga harta tuannya adalah pelayannya, adalah budaknya, dan dia akan ditanya nanti tentang itu. Wa huwa mas'ulun anhu, dia akan ditanya tentangnya. Kemudian kembali Nabi tegaskan, ala fakullukum ra'in. Ketahuilah berarti setiap kalian adalah pemimpin. Artinya tidak terbatas pada tadi. Tidak terbatas pada tadi. Pada yang disebutkan, itu yang disebutkan ala sabilil misal. Itu dalam bentuk pencontohan. Itu dalam bentuk apa? Pencontohan. Makanya Nabi tegaskan, ala fakullukum ra'in. Maka ketahuilah setiap dari kalian adalah pemimpin. Fa wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya. Misalnya kita di RBA ini, saya memimpin santri misalnya. Tapi santri juga dibawa, dia pimpin yang diamanahkan kepadanya. Paham kan? Dia diamanahkan masjid, dia pemimpin di masjid. Diamanahkan kebersihan, pemimpin di kebersihan. Diamanahkan dalam belajar, pemimpin dalam belajarnya. Dia akan ditanya tentang hal tersebut. Pokoknya kata Nabi, fakullukum ra'in. Karena ini penegasan, tidak terbatas pada tadi. Semua kalian itu pemimpin. Dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Gimana kamu? Sudah memenuhi hak dan kewajibanmu atau belum? Atau belum? Ini penegasan. Tapi poin kita di sini adalah tentang seorang kepala keluarga. Itu terkait dengan keluarga. Karena poin kita sekarang bukan yang umum, tapi keluarga. Seorang kepala keluarga harus rahmat. Harus kasih sayang terhadap keluarganya. Lihat kata Nabi SAW.
khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang paling baik terhadap keluargaku. Paham kan? Itu yang terbaik. Yang paling rahmat terhadap keluarganya. Itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Iya. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Addibnak fa innaka mas'ulun an waladik. Madza 'addabtahu wa madza 'allamtahu? Wa innahu mas'ulun an birrik wa tawa'iyatihi lak." Sebaliknya begitu. Berikan adab terhadap anakmu. Karena kamu akan ditanya tentang anakmu nanti. Ini cara umum anakmu. Sama juga dengan kita. Kalau antum nanti suatu saat jadi guru, maka berikan adab. Ya, pada muridmu. Kamu akan ditanya tentang muridmu nanti. Kamu akan tanya tentang muridmu nanti. Maka lakukan yang antum bisa. Paham kan? Dengan muridnya antum. Nanti kalau ditanya maka antum telah memenuhi hak antum. Memenuhi hak antum. Ya. Antum ajarkan. Kalau salah antum ingatkan. Kalau melanggar antum kasih hukum tanpa membedakan. Karena harus adil lagi kan sebelumnya. Sudah kita baca. Harus adil lagi. Tidak boleh. Oh ini orang tuanya paling banyak sumbangannya. Kalau melanggar kita maafkan. Iya, oh ini orang Makassar. Oh ini orang Jawa. Kalau melanggar jangan. Orang Jawa kasihan perasaannya dari jauh. Harus sama. Tidak boleh antum condong karena uang. Atau karena teman dekat. Tidak boleh. Itu namanya tidak adil. Iya. Pokoknya antum akan ditanya tentangnya. Terus apa yang ditanya? Madza addabtah? Adab apa yang kamu ajarkan? Wa madza 'allamtah? Ilmu apa yang kamu telah ajarkan? Itu kamu akan ditanya tentangnya. Ini masalahnya. Kamu akan ditanya. Tidak boleh itu kita membiarkan orang salah, tidak ditegur. Dan antum harus pahami kalau ada orang menegur antum berarti dia sayang kepada antum. Iya, sebagian orang kalau ditegur seakan-akan dunia itu roboh. Ya, dia mau lari sekarang juga. Ya, lari nih. Ada juga orang tahan. Pergi saja. Iya, lari saja. Karena masalahnya kita akan ditanya, kamu ajarkan apa? Kamu ajarkan apa? Dari sinilah kita kasih aturan, ya, hak dan kewajiban. Haknya guru, ya, kewajiban guru mengajar. Haknya pelajar, dia dapat ilmu. Itu namanya hak dan kewajiban. Karena ini semua masuk dalam pelajaran. Dalam pelajaran. Terus wa innahu mas'ulun an birrik. Tapi anakmu, muridmu, dia akan ditanya tentang kebaikanmu juga. Iya, tentang kebaikanmu juga. Sebaliknya, jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya guru yang akan ditanya. Tapi muridnya juga akan ditanya. Iya, fa innahu wa tawa'iyatihi lak. Dan dia akan ditanya bagaimana ketaatanmu kepada kamu. Orang tuamu telah memberikanmu adab, gurumu telah mengajarkan kamu ilmu. Bagaimana ketaatanmu? Kamu tunaikan enggak haknya? Jadi bukan hanya sepihak yang ditanya, tapi dua belah pihak. Paham kan? Jadi jangan merasa bahwa oh enak jadi guru ya, tinggal perintah. Iya. Bukan. Tidak bisa juga dikatakan, oh enak jadi murid ya. Dia. Tidak, sama-sama semuanya akan ditanya tentang ya apa yang dia
menjadi pemimpin di situ. Nah, ini yang disebutkan dalam hadits ini. Kemudian berikutnya lagi, kata beliau, hafizallahu ta'ala wa anil Mughirah ibnu Syu'bah. Hadis ke-10 berarti. Wa anil Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa karihalakum salasan kila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian uququl ummahat. Ini sudah lewat. Durhaka kepada ibu. Haram, Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Yang menjadi poin kita setelahnya. Wa wa'dal banat. Allah mengharamkan kepada kalian untuk mengubur hidup anak perempuan. Karena orang jahiliyah dulu sebelum datang Islam, mereka malu kalau yang lahir itu adalah anak perempuan. Sehingga mereka hanya punya dua pilihan menurut dia. Tetap membiarkan hidup dengan menanggung rasa malu atau ya membunuhnya, menguburnya secara hidup-hidup. Datang Islam mengharamkan hal tersebut. Perempuan itu sama dengan laki-laki, punya hak hidup. Punya hak hidup. Iya. Dan ketika seorang wa'dul banat membunuh, mengubur putrinya hidup-hidup, berarti itu tidak rahmatul iyal. Tidak kasih sayang terhadap apa? Keluarga. Makanya hadis ini disebutkan di sini. Ini bertentangan dengan kasih sayang terhadap keluarga. Makanya itu diharamkan. Jadi Allah mengharamkan wa'dal banat. Membunuh hidup-hidup putri. Anak perempuan. Wa man'an wahat. Dan juga Allah mengharamkan man'an wahat. Suka ia menahan dan tidak suka. Suka menahan dan suka menerima. Maksudnya dia man'an, menahan yang dia punya, hat, kalau punya orang lain, mari. Artinya suka menerima, tidak suka memberi. Suka menerima, tidak suka memberi. Ini juga dilarang, tidak dibolehkan. Kemudian wakari halakum salasan, dan juga Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian 3 perkara. Kila wa qal, ya, yaitu namimah. Dikatakan dan dikatakan, dikatakan dan mengatakan. Artinya menukil kalam kepada orang lain ala wajhil ifsad, karena ingin merusak. Ingin merusak. Iya. Kemudian wakatratas soal, banyak meminta-minta. Ini juga tidak dibolehkan. Atau bisa banyak bertanya. Itu maksudnya bertanya untuk ta'annud. Bertanya supaya tidak dilakukan. Supaya tidak dilakukan. Bertanya untuk mencari keringanan. Adapun bertanya untuk mencari ilmu itu dibolehkan. Dibolehkan. Wa idha'atal mal, dan menelantarkan harta. Dan menelantarkan harta. Poin kita adalah tadi. Wa wa'dal banat. Ya. Wa wa'da al banat. Iya. Kemudian setelahnya belum menyebutkan ya 5 hadits terkait dengan keutamaan memiliki anak perempuan. Kenapa beliau sebutkan ini? Itu tadi. Karena sebelum Islam datang, perempuan itu dihinakan. Setelah itu datang Islam memuliakannya. Maka beliau sebutkan di sini ya 5 hadits
Ia menunjukkan mulianya itu perempuan dan anak perempuan. Kata beliau ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal. Dari bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladaha 'alaiha adakhalahu Allahul jannata." Rawahu Abu Daud. Riwayat Imam Abu Daud. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki anak perempuan, kemudian dia tidak menguburnya hidup-hidup, dan dia tidak menghinakannya, dan dia tidak lebih mendahulukan anak laki-lakinya daripada anak perempuan. Artinya dia sama kasih sayangnya. Dia samakan kasih sayangnya terhadap anak laki-laki dan anak perempuannya. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini disamakan. Bagaimana anak laki-laki itu mulia, bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga, maka anak perempuan juga sama seperti itu. Bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Kemudian kata beliau an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ala jariyatain hatta tablugha ja'a yaumil qiyamah ana wa huwa dhamma asabi'ah. Masya Allah. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala, siapa yang membiayai jariyatain, dua anak perempuannya. Hatta tablugha, sampai keduanya itu masuk di usia balik. Sampai keduanya masuk di usia balik. Maka dia akan datang pada hari kiamat. Saya dan dia seperti ini." Nabi menggabungkan jari-jarinya. Artinya kedudukannya bersama Nabi SAW di hari kiamat adalah dekat. Ini keutamaan orang yang menjaga, merawat, membiayai anak perempuannya. Anak perempuannya. Ini keutamaan. Disebutkan secara khusus anak perempuan. Karena dia dan mereka dihinakan di masa jahiliyah. Kemudian wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banat aw thalathu akhwat aw ibnatan aw ukhtan wa ahsana suhbatahunna wattaqullaha fihinna falahul jannah. Rawahu Tirmidzi. Masya Allah. Kalau tadi rawahu Muslim. Sebelumnya riwayat Imam Muslim. Kalau ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan. Jadi bukan hanya anak, dia punya 2 saudari juga. Kemudian dia berbuat baik, bagus dalam bergaul bersama mereka. Dia punya saudari, dia punya anak, bagus pergaulannya dengan saudari dan anaknya. Ya, enggak saling bermusuhan. Wattaqullaha fihin, dan dia bertakwa kepada Allah tentang anak perempuannya itu dan saudari perempuan itu. Falahul jannah, baginya surga. Bayangkan, baginya surga. Beruntung yang punya anak atau yang enggak punya anak tapi punya 3 saudari atau 2 saudari. Saudari itu sebab jadi masuk surga. Jangan dihinakan, jangan dizalimi. Kemudian hadis berikutnya Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu 3 banatin fasabara 'alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian dia bersabar atas mereka,
memberi makan mereka, memberi minum mereka, memberi pakaian mereka sesuai dengan kemampuannya. Maka 3 anaknya itu akan menjadi penghalang dia dari neraka pada hari kiamat. Masya Allah. Penghalang dari neraka. Kemudian wa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu 3 banat yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannatal battah. Masya Allah. Faqala rajulun min ba'dil qaumi wa sintain ya Rasulullah. Qala wa sintain. Ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki 3 anak, dia menjaganya, dia mencukupinya, dia menyayanginya, maka wajib baginya surga selama-lamanya. Wajib baginya surga. Ini kan 3. Seorang lelaki dari kaum itu bertanya, 2 Rasulullah bagaimana? Ya, mungkin dia punya 2 orang anak, 2 putri. Karena Nabi sebutkan 3. Dia bilang, bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, within time. Demikian pula kalau 2. Siapa yang punya 2 orang anak, kemudian dia jaga, dia lindungi, dia rahmati, kesayangi, maka ya baginya surga. Baginya surga. Hadits-hadits yang seperti ini sangat banyak disebabkan karena perempuan itu dihinakan sebelum Islam. Perempuan itu dihinakan sebelum Islam, apalagi penduduk Makkah. Penduduk Makkah, perempuan itu hanya sekedar ya tempat menunaikan syahwat, tidak didengar pendapatnya. Kalau penduduk Makkah, tidak didengar pendapatnya sebelum Islam. Ya, tapi setelah Islam, kemudian penduduk Makkah berhijrah ke Madinah. Mereka penduduk Madinah beda dengan penduduk Makkah. Kalau penduduk Madinah, mereka mendengar pendapat dari perempuan. Bahkan keputusan itu dari perempuan. Keputusan itu dari perempuan. Berbeda, setiap daerah berbeda. Setiap daerah berbeda. Datang Islam, ya, memberikan setiap orang itu haknya. Memberikan setiap orang itu apa? Haknya. Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang punya hak itu haknya. Semua yang ada haknya sudah dikasih haknya, sudah ditentukan. Ya, anak apa haknya terhadap orang tuanya, orang tua apa haknya terhadap anaknya. Ya, demikian pula saudara terhadap saudarinya, saudara terhadap saudaranya, saudari terhadap saudaranya, semua. Ya, semua telah diberikan haknya, telah diberikan haknya. Dengan ini, dengan hadis terkait dengan anak perempuan tadi atau saudari perempuan tadi, itu kita sudah selesai dari pembahasan rahmatu al-iyal, kasih sayang terhadap keluarga. Setelah itu insya Allah kita ambil di pertemuan kita besok ya tentang hukuk al-jar, yaitu sudah mulai keluar dari keluarga. Sudah mulai keluar dari keluarga. Karena sampai itu, sampai poin ya yang ke-7, ke-6 itu terkait dengan keluarga. Mulai dari ibu, bapak, kemudian setelahnya sampai terakhir keluarga secara umum. Setelah itu insya Allah kita akan masuk di hukuk al-jar, haknya tetangga. Ini kita ambil besok insya Allah. Ada pertanyaan?
Silakan. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Dari hadis 5 yang terakhir, man di situ secara umum orang tua atau hanya ayah atau yang mengasuh saja Ustaz? Yang mana itu? Yang hadis 5 terakhir. Oh, yang 5 tadi terakhir. Yang Man ada kana man. lahu. Nah, Ustaz. Siapa yang memiliki? Umum. Ibu bapak. Enggak, karena man itu untuk laki-laki dan untuk perempuan yang berakal. Apakah termasuk selain bapak ibu, yaitu orang yang merawatnya Ustaz? Bisa juga. Masuk juga. Ya kan? Karena badal pengganti menduduki kedudukan yang digantikan. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz. Apa yang harus kita lakukan untuk melewati penyakit Ustaz. Jadi kita sedih terhadap apa yang telah berlalu dan kita gelisah atau gundah gulana terhadap apa yang akan datang Ustaz. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan atau untuk mencegah hal itu Ustaz? Ya, untuk mencegah hal itu ya kita tentunya belajar dan beriman terhadap takdir. Belajar dan beriman terhadap apa? Takdir. Ya, kita belajar tauhid karena di dalamnya adalah ya terdapat pelajaran tentang apa? Tauhid. Kita yakini bahwa semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita meyakini bahwa itulah ketentuan. Apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang, itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Yang sudah ditentukan ya sebelum ya kita tentunya keluar ke bumi ini. Sebelum kita keluar ke bumi ini. Banyak dalil ya tentang ini. Di antaranya ada di surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabru'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu apapun yang menimpamu di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan jadi pada dirimu sendiri. Kan kadang ada musibah bumi, musibah alam, banjir, gempa, ya, angin kencang, itu namanya di bumi ini. Apa menimpamu yang terjadi di bumi ini? Demikian pula tidak pula apa yang menimpa dirimu. Illa fi kitabin ya min qabli an nabru'aha. Kecuali itu telah tertulis dalam kitab yaitu Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum kita ada itu sudah tercatat. Dan enggak usah kita bersedih terhadap apa yang memang sudah ditulis untuk kita. Dan enggak usah takut terhadap apa yang akan datang karena tugas kita hanyalah apa? Berusaha saja. Berusaha saja. Itu yang perlu kita perhatikan. Yaitu kita beriman terhadap apa? Takdir. Kita beriman terhadap takdir. Dan banyak ayat ya yang semisal dengan yang saya katakan tadi. Tapi itu yang paling ya yang paling jelas langsung menuju kepada kita bahwa apapun yang menimpa kita itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ya hadits ya dalam masalah ini tentunya sangat banyak dari Nabi SAW disebutkan dalam kitab Tauhid ya
sebuah hadits yang dikatakan oleh Ubadah ibn Samit ketika dia nasihati anaknya. Dia bilang, ya bunai, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman. Wahai anakku, kata Ubadah bin Samit kepada anaknya, kamu tidak akan mendapatkan yang namanya manisnya hakikat keimanan hatta ta'lam, sampai kamu meyakini annama asobaka lam yakun liyukhti'ak. Bahasanya apa yang ditentukan akan menimpamu, maka itu tidak akan pernah meleset darimu. Sudah tertulis bahwa itu akan menimpamu, maka tidak mungkin meleset darimu. Kalau itu sudah ditetapkan. Terus dia lanjutkan, wa ma aqta'aka lam yakun liusibak. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu, maka tidak mungkin kamu dapatkan. Itu nasihatnya Ubadah bin Samit kepada anaknya. Setelah itu beliau sebutkan hadis Nabi atas ucapannya itu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia didik anaknya, ini bukan ucapan kosong. Ini ada hadisnya. Dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang pertama sekali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub, maka Allah katakan kepadanya, tulislah. Qala, kata pena itu, Rob, mada aktub. Wahai Rob, apa yang saya harus tulis? Qala, maka kata Allah, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan Nabi dia berkata, ya bunai, wahai anakku, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa meninggal di atas selain keyakinan ini, maka dia bukan dariku. Artinya ini harus kita yakini. Nah, apapun yang menimpa kita, itu adalah bagian dari takdir. Kita dapat kebaikan itu takdir, kita dapat keburukan juga itu adalah apa? Takdir. Dengan itu kita tidak akan bersedih terhadap apa yang telah lewat. Ya sudah takdirnya. Sudah apa? Takdirnya. Ya, alhamdulillah. Fadal. Bismillah. Apa hukum berorganisasi, Ustaz? Hukum berorganisasi tergantung. Kalau dengan berorganisasi itu dia bangun cinta dan bencinya di atas anggaran dasar organisasi, haram. Tidak boleh, kan itu memecah belah namanya. Ya, itu namanya apa? Memecah belah. Ya masuk di organisasinya dia cinta. Yang tidak masuk di organisasinya apa? Dia benci. Dia apa? Benci. Itu tercela. Allah berfirman, minal ladzi, yaitu Allah cela. Sebelumnya ada ayat, ya, katakan wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Apa ciri mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Itu dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Sengaja kelompok gara-gara organisasinya dia kelompokkan orang. Yang mau ikut, yang tidak mau ikut kita musuhi. Iya, dia kelompok-kelompokkan agama. Wa kanu syi'an. Dan mereka menjadi golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok hanya merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
Ini tercela karena sebelum di awalnya la takun minal musyrikin. La wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Ciri mereka. Jadi ciri musyrik itu begini. Sengaja kalau membuat kelompok-kelompok dan berbahagia saja dengan apa yang ada di kelompoknya. Itu tidak boleh. Itu tidak dibolehkan membuat organisasi yang seperti itu. Nah, adapun organisasi itu hanya sekedar mengatur saja supaya kita lebih rapi, lebih bagus. Kita cinta dan bencinya di atas Quran dan hadits. Tidak masalah. Kita benci orang yang tidak ikut Quran. Kita cinta orang ikut Quran. Bahkan tidak masalah. Itu hanya formalitas saja untuk surat menyurat. Ya, kan namanya surat menyurat butuh apa? Hal yang resmi, harus ada stempelnya. Tidak bisa katakan, mana suratmu? Tidak perlu, ini bumi punya Allah. Tidak usah surat menyurat begitu. Mana stempelnya? Tidak perlu, ada. Iya, tidak ada Nabi minta stempel. Iya, orang di situ bagus dipukul. Iya. Kan begitu. Kalau dipukul dia tanya, kenapa kamu pukul saya? Ya, tangan miliknya Allah ini. Iya, Allah yang gerakkan. Bilang begitu saja. Iya. Karena orang seperti itu orang bodoh. Orang yang bodoh. Dipaham kan? Dia tergantung. Antum buat organisasi untuk apa? Bila Ustaz, apa hukum memakan telur maulid Ustaz? Haram. Memakan semua makanan dari perayaan bid'ah haram, tidak dibolehkan. Banyak yang telur lain di pasar. Tapi enak ya? Enggak Pak. Enggak boleh. Yang kedua Ustaz, bagaimana Ustaz dikasih hadiah oleh orang yang pemakan riba Ustaz? Maksudnya, dia ada bisnis ribanya begitu. Harus dia kasih hadiah berupa kue yang pasti itu dibeli dengan uang yang haram. Bagaimana? Jadi kita terima hadiahnya dari orang itu begitu? Ya, diterima atau memang? Halal. Halal. Nah. Bismillah. Apakah termasuk Ustadz jadi sebab? Apakah termasuk Ustadz? Enggak tahu. Misalnya Ustadz, ada seorang ibu yang dia maksudnya minum racun, sempat dirawat di rumah sakit, akan tetapi diberikan izin untuk keluar dari rumah sakit, maksudnya dirawat untuk sementara di rumahnya. Tapi menjelang beberapa hari atau sepekan atau beberapa hari kemudian meninggal. Apakah penyebabnya itu maksudnya termasuk dia minum racun atau bagaimana Ustaz? Iya tuh, kenapa dia sakit? Iya kan? Karena dia minum racun. Jadi sebab sakitnya karena minum racun. Yang kedua Ustaz, apakah berlaku ketika seorang anak mendoakan ibunya yang meninggal karena penyebab bunuh diri atas minum racun itu diterima atau bagaimana Ustaz? Diterima. Itu dosa besar, bukan berarti mengharamkan. Dia belum kafir. Yang tidak diterima itu kalau kafir. Kalau orang tua kafir, tidak terima doa anaknya. Karena walaupun dia doakan bagaimanapun, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Ya kan? Afwan Ustaz, tentang kalimat yang pantas kita ucapkan ketika kita merasa ta'ajub Ustaz. Ada yang mengatakan Masya Allah, ada yang mengatakan tidak selamanya, ada kalanya kita mengatakan Subhanallah, kemudian ada juga yang mengatakan sekedar Allah. Mana yang benar itu Ustaz? Baik. Nah, Allah itu bukan pujian, dibilang Subhanallah. Seperti Nabi bilang, Subhanallah. Paham kan? Itu yang diucapkan. Bukan Allah.
Itu apa maksudnya? Nah, iya, kita ucapkan subhanallah. Itu ketika takjub terhadap sesuatu. Ustaz, permasalahan tentang talak Ustaz. Apa talak nah antum belum menikah? Kena belum lewat. Datang pergi. Ustaz, tentang pelajaran matan Abi Syuja tadi Nanti itu. Sini orang talak lagi. Belum kau menikah sudah mau talak. Takut akhwat nikahi antum nanti. Alhamdulillah. Mau diumumkan ini namamu? Belum menikah sudah mau talak. Kang Ian, kan Ian. Langsung saja. Kalau Alhamdulillah. Memang langsung ini Kang. kalau ada salah satu calon DPR itu, Mana ini Mas? terus dia ngasih amplop itu, Tat. Itu uangnya halal atau gimana? Kenapa dia kasih? Untuk menyoblos, Tat. Hah? Serangan pajar. Enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh. Kesogok menyogok namanya. Tapi kalau dia kan melalui perantara, dia ini untuk ngasih saja gitu, Tat. Ya, tapi dia tahu dia mau nyalon, tapi enggak benar-benar divulgarkan gitu, Tat. Kasih saya orang miskin. Oh gitu, Tat. Iya. Atau kasih ke kebutuhan umum. Tanam pohon, bangun jalan, bangun WC. Tapi uang tetap kita ambil, terus kita manfaatkan ke yang lain boleh. Iya. Terus kalau ini, Tat, terus misal ada orang yang korupsi itu, Tat. Waduh, keras-kerasin. Terus dia menyumbang untuk masjid, itu gimana, Tat? Iya. Kalau menyumbang ke masjid tidak diterima oleh Allah kalau harta kotor. Kalau ke masjid tidak diterima oleh Allah. Karena kalau ke masjid kan Allah. Dia sumbang ke Allah kan begitu. Untuk wakaf masjid. Tidak boleh, tidak diterima. Tidak ada pahalanya dia. Nah? Dan kita selaku pengurus masjid, uang itu kita ambil apa jangan? Nah kita ambil saja. Ambil saja. Iya. Nah, dan boleh kita arahkan ke manfaat lain. Pagarnya masjid, bangun jalannya, bangun gotnya. Karena Allah tidak menerima yang kotor. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kalau dia ada sekolahnya, bangunkan di sekolahnya. Tidak dibangunkan masjid itu untuk membantu dia. Nah, dan kita ingatkan yang kasih, misalnya kalau supaya kalau tidak tersinggung ya. Bah, kalau ini harta kotor, niat saja berlepas dari harta kotor. Jangan niat sedekah. Dah? Tapi uangnya tetap kita ambil, kita nggak dosa kan? Enggak dosa. Nggak dosa. Jazakallah khair. Ustaz, pertanyaannya yang sebagaimana kita ketahui ketika kita berdoa itu kan boleh berwasilah menggunakan amal soleh Ustaz ya. Setelah berdoa kita wasilahnya menggunakan amal soleh membaca Al-Fatihah itu Ustaz. Itu kan kemarin sempat disinggung katanya nggak boleh. Nah itu gimana Ustaz? Apa itu? Jadi setelah doa kita berwasilah dengan Al-Fatihah gitu Ustaz. Niatnya ya berwasilah dengan amal soleh membaca Al-Fatihah. Jadi amal soleh itu maksudnya Mas yang sudah pernah dilakukan. Sekarang kan kita baru lakukan.
Itu yang di orang yang tertahan di gua. Kan dia berdoa, ya Allah saya pernah begini, pernah. Bukan baru sekarang. Nah, Ustaz, kalau misalkan bisa mau berdoa itu juga membaca sholawat kan untuk Betul. wasilah juga gitu kan, Ustaz. Iya, tapi itu sebelum Mas. Jadi kalau Al-Fatihahnya sebelum bisa, Ustaz ya? Boleh, memuji Allah. Cuma tidak diwajibkan. Habis itu Al-Fatihah. Itu masalahnya Mas. Nah, selalu doa habis Al-Fatihah. Iya, Ustaz. Atau ila hadratil Mustafa sallallahu. Nah, tidak ada tuntunannya yang di. Terus ada lagi satu pertanyaan, kan kalau takdir itu ada yang sudah pasti, ada yang bisa kita usahakan, Ustaz. Takdir itu? Ada yang bisa kita rubah, kita usahakan gitu kan maksudnya. Enggak Contohnya bisa Mas. bodoh dengan belajar gitu kan, Ustaz. Nah, terus kalau Itu namanya takdir Mas, enggak diubah. nggak diubah ya, Ustaz ya? Iya, kita Berarti- menjalani takdir kita. Kita berusaha untuk mencari takdir yang baik. Makanya kata Nabi, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramal saja, berusaha saja, semuanya akan dimudahkan. Kalau itu memang takdirnya, akan dimudahkan. Jadi semuanya sudah ditentukan. Bukan kita yang menentukan takdir kita sendiri. Tapi Allah sudah takdirkan, kita cuman berusaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Berarti termasuk jodoh itu orangnya sudah pasti, Ustaz ya? Nasa Mas. Kalau orang Makassar itu bilang nasa Mas. Maksudnya sudah pasti. Nah, pasti jodoh itu. Kalau sekarang jodohnya Mas belum lahir, Mas akan tunggu. Boy, pasti itu. Sudah ditulis misalnya Mas jodohnya orang Arab. Sudah Mas pasti ke sana untuk mendapatkannya. Paham Mas kan? Alhamdulillah jadi tenang, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Jadi aman Mas. Bismillah. Afwan Ustaz, untuk masalah mengucapkan amin ketika sholat. Kan ada hadis, idza ammanal imanu fa'aminu. Imamu. Idza ammanal imamu fa'aminu. Itu mengucapkan aminnya setelah imam mengucapkan amin atau Boleh bersamaan. boleh bersama? Kan ada lafaz lain. Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Kalau imam mengucapkan waladdallin maka ucapkan amin. Dua lafaz ini ya boleh ketika dia sudah bilang A, kita ikut A. Atau kalau dia bilang sudah waladdallin boleh kita aminkan. Dua hadisnya. Jazakallah. Baik. Ustaz. Bismillah, ada dua pertanyaan di sini Ustaz. Iya Ustaz, silakan Ustaz. Yang pertama, yang di mana? Santai. Yang mana dimaksud itu Ustaz, bahwasanya dikasih lari orang dari dakwah Ustaz, begitu. Yang mana dimaksud itu Ustaz? Maksudnya dikasih lari dari dakwah orang. Itu antum membuat sesuatu, akhirnya membuat orang tidak suka terhadap dakwah. Nah, misalnya antum pulang kampung ini Ustaz. Nah, orang tua seolah antum merapatkan kakinya tuh. Dia sudah menghindar. Kejar lagi. Ustaz kah? Dah, akhirnya Ain tidak suka sama orang gara-gara itu. Macam-macam bentuknya. Terus? Kalau disuruh orang Ustaz kayak anggap ada dikasih keluar dari DRB Ustaz tuh disuruh jujur. Bilang jujur mau kode Ustaz, kasih keluar kok. Langsung keluar, langsung dibilangin sama teman bahwasanya kau nu ani apa nu kasih keluar ke orang dari jalan dakwah. Apa gitu Mas? Bukan, enggak masuk. Itu bukan dikeluarkan dari jalan dakwah, itu dikeluarkan dari RBA. Jadi ini Aldi, Ustaz, masa kenapa Ustaz? Boy, orang sudah jauh-jauh datang, dia kasih usir dari RBA.
Wih, dia keluarkan dari jalan dakwah. Bukan, ini dari RBA. Karena jalan dakwah dia bisa tempuh walaupun tidak di RBA. Nah, dia bisa tempuh jalan dakwah di rumahnya, di pondok lain. Nah, jadi dia cuma dikeluarkan dari RBA, jangan salah paham. Bukan dikeluarkan dari jalan dakwah. Kalau setelah keluar dari RBA ternyata dia futur, dia rusak, berarti dia mentong yang salah. Iya kan? Bukan RBA. Paham saudara? Jadi antum melanggar ini? Tidak, Ustaz. Yang ada teman bilang, jangan kasih keluar ke Ustaz, kasih keluarkan dari dakwah. Ustadz itu berarti dia salahkan Ustadz Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Orang kadang hanya memikirkan haknya. Tidak memikirkan hak orang lain. Tidak ada masalah. Dia akan ditanya nanti di hari kiamat. Nah, dia akan ditanya. Paham gak? Kita sudah pakai syarat. Al-muslim ala syurutihim. Kalau dia tidak terpenuhi syarat, dia yang salah. Masa dia kembalikan salah ke orang. Nah dia bukan ahlinya untuk dipenuhi. Nah? Yang kedua Ustaz, masalah sholat. Bagaimana kalau dalam sholat Ustaz, aku tahu bahasa Indonesianya Ustaz, dikasih parat ke Ustaz, maksudnya. Sini? Ya gitu Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh. Apa hukumnya Ustaz? Makruh. Ada orang sholat dia kasih lato-lato tangannya. Tahu je lato-lato? Dia kasih bunyi-bunyi tangannya dalam sholat. Paham kan? Makruh. Paling rendahnya adalah makruh. Paham tak? Jazakallahu khairan. Siapa yang bilang tadi itu kita kasih keluar orang dari dakwah? Rahasia? Privat Ustaz. Privat. Alhamdulillah. Kasih hadap saya itu. Supaya saya usir. Orang seperti itu. Berarti dia tidak tahu hak dan kewajibannya. Nah, alhamdulillah. Hadahullah. Ya, bismillah. Mengenai khutbah Jumat Ustaz. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu kan khotib duduk. Apa amalan yang kita lakukan ketika antara khutbah pertama dan khutbah kedua tersebut? Maksudnya pendengar? Iya. Tidak ada. Tidak ada yang diamalkan. Tidak ada doa, tidak ada apa-apa. Karena banyak informasi yang saya dapatkan juga Ustaz. Bahwasannya ketika antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu disyariatkan berdoa di dalamnya. Memang ada pendapat yaitu bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu doa mustajabah. Di sini di hari Jumat ada satu waktu doa mustajabah. Para ulama di sini banyak sekali pendapatnya. Kapan ini waktu? Di antaranya ada yang mengatakan di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan makanya mereka berdoa di situ. Tapi yang benarnya waktu itu adalah setelah asar. Karena ada hadis Abu Daud yang menjelaskannya. Nah ketika sudah ada hadis begitu berarti tidak di situ tempat. Tahu kan? Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi besok. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.